Halo sobat film yang santuy, kembali lagi di It's Movie dengan saya di sini, dan kali ini saya bakal merecap sebuah film dengan judul Mati Balapan yang rilis pada tahun 2008. Gak usah basa-basi lagi, langsung aja kita mulai filmnya. Film diawali dengan narasi singkat yang kalau diterjemahin, kalian terjemahin aja sendiri ya. Dan film Death Race pun dimulai. Terlihat ada 3 mobil bajis yang melakukan balapan dengan penuh senjata dan amunisi di setiap mobilnya. Sayonara, Frankie. I'm sorry. Scan berganti ke sebuah pabrik peleburan baja. Terlihat para pekerjanya sedang bersiap untuk mengambil uang gaji. Begitu pula dengan pria ini. Tak lama berselang, datang pihak kepolisian yang tiba-tiba membuat rusuh suasana. Malam pun tiba. Terlihat pria tadi turun dari bis dan segera masuk ke rumahnya. Pria ini bernama Jensen. Di dalam, ia langsung disambut oleh istrinya yang bernama Susie. Mereka mengobrol santai tentang apa yang terjadi tadi siang. Namun, tak lama putrinya menangis. Jensen langsung ke kamar untuk menemui putri kecilnya. Sementara, Susie tetap di dapur untuk memasak. Saat Susie sedang mengambil sesuatu di lemari es, tiba-tiba ada seseorang berdiri di belakangnya. Jensen juga belum menyadari hal ini. Ketika Jensen ke dapur, ia terkejut melihat Susie, dan saat itu juga Jensen disemprot obat bius. Saat siuman, Jensen sudah dikepung polisi. Ia dituduh telah membunuh istrinya dan dibawa ke sebuah penjara apung. Ia ditempatkan di sebuah sel dengan 3 orang tahanan di dalamnya. Esok pagi saat sedang di ruang makan, Jensen dihampiri oleh 2 orang bersaudara yang salah satunya bernama Pachenko. Dan perkelahian pun terjadi di sini. Jensen dibawa oleh seorang sipir untuk menemui kepala penjara. Dia bernama Ulrich. Ulrich ini adalah tangan kanan dari kepala penjara. Ya, dan inilah Hennessy, kepala penjara tersebut. Hennessy melihat catatan milik Jensen. Dia mengetahui bahwa Jensen cukup ahli di atas roda. Kemudian, Hennessy menawarkan kebebasan pada Jensen dengan syarat memenangkan 1 kali death race. Jensen akan melakukan death race dengan nama Frankenstein. Frankenstein ini orang yang kita lihat di awal scan tadi ya, yang mana mobilnya meledak karena misil. Alasan Jensen diharuskan menggunakan nama Frankenstein adalah karena Frankenstein ini pembalap yang paling difavoritkan oleh penggemarnya. Jensen menuju ke garasi bersama Ulrich dan Hennessy untuk menemui orang-orang yang akan mengurus mobilnya. Setelah itu, Jensen ditinggalkan bersama krunya. Nah, pria ini bernama Coach, dan mereka adalah Liz dan Gunner. Setelah perkenalan itu, mereka berkeliling, dan Jensen dibawa kepada mobilnya. Mobil ini dilengkapi dengan plat baja dan kaca anti peluru di sekelilingnya. Di bagian belakang pun diberikan tameng baja asli yang mereka sebut sebagai Tombstone. Esok pagi, mereka berkumpul di lapangan membahas mengenai death race yang akan dimulai. Coach mengatakan bahwa perlombaan terdiri dari 3 putaran selama 3 hari. Lalu Coach juga mengatakan bahwa besok Jensen akan bertemu dengan navigasinya. Jensen dan pembalap lainnya pun memasuki mobilnya masing-masing. Dan tak lama berselang, navigator mereka pun datang dan menghampiri pembalap mereka masing-masing juga. Nah, dia ini adalah Cash, yang bertugas menjadi navigator Jason. Sebelum balapan dimulai, Coach juga menghampiri Jason dan berkata bahwa mobilnya telah dilapisi kaca satu arah. Dan death race pun dimulai.
Oh, shit! Mendekati akhir balapan, Jensen bersaing dengan Pachenko. Melihat gaya Pachenko barusan, ia hilang kendali karena teringat kepada pembunuh istrinya yang juga melakukan gaya yang sama seperti Pachenko. Jensen pun finish di urutan terakhir. Jensen kembali dipanggil oleh Hennessy. Hennessy menunjukkan foto putri kecil Jensen yang digendong oleh orang lain. Hennessy mengetahui semuanya. Ia menyuruh Jensen untuk mengikuti permainannya. Jensen pun mengambil foto putrinya itu, dan itu menjadi tanda persetujuannya dengan Hennessy. Scan berpindah ke garasi. Jensen melihat Pachenko lewat dan mengikutinya. Namun, Jensen ketahuan dan dihajar oleh Pachenko. Killed my wife. Well, no, maybe I did. Di sini, Pachenko hampir membunuh Jensen. Namun tiba-tiba Liz datang dan membantu Jensen. Dan Pachenko pun malah berfokus pada Liz. Alhasil, Jensen dengan mudah dapat meloloskan diri dan menghajar balik Pachenko serta anak buahnya. Di sini terungkap fakta bahwa yang membunuh Suji dan mengkambing hitamkan Jensen agar masuk ke penjara adalah Pachenko. Jensen hampir membunuh Pachenko karena mengetahui hal ini. Namun dia keburu ketahuan oleh Ulrich dan keduanya ditembak oleh listrik kejut. Scan berganti, di mana kini semua pembalap tengah bersiap untuk memulai death race putaran kedua. Jensen memulai start dari belakang dan memulai dengan perlahan. Di sini, Jensen bertanya pada Cass, apakah dia yang membunuh Frank? Cass berkata, ia akan diberi kebebasan oleh Hennessy jika Cass bisa menggagalkan kemenangan Frank saat itu. Setelah mengetahui semua itu, Jensen pun langsung memacu mobilnya. Kembali Jensen dan Pachenko beradu mobil. Jensen sangat berhasrat untuk membunuh Pachenko dan membalaskan dendamnya. There's someone I need to... Setelah melakukan itu, Jensen kembali melanjutkan balapannya, dan ketegangan semakin menjadi-jadi. Fuck me. Para tahanan bersorak atas Frank dan Joe.
Scan berlanjut di mana Jensen sedang memperbaiki mobilnya di garasi. Joe menghampirinya dan sedikit berbincang dengan Jensen. Joe berkata mengenai Jensen dan Frank yang memiliki kemiripan. Lalu dia pun pergi. Scan berlanjut, Hennessy memberikan sambutan yang menandakan akan dimulainya putaran terakhir dari Death Race. Sementara itu, Ulrich menyusup ke garasi dan mensabotase mobil Jensen dengan memasang peledak. Setelah sambutan selesai, coach dan kru kembali ke garasi untuk persiapan. Namun, Jensen malah pergi menemui Joe di bengkelnya. Jensen berkata agar Joe dan Frank sebaiknya berbicara. Frank di sini berarti si Jensen ya, karena dari awal memang Jensen lah yang diminta Hennessy untuk menjadi Frank. The other way around. You and Frank should have a little talk. Nah, film berlanjut. Pertandingan final antara Jensen dan Joe akan segera dimulai, dan tentunya akan semakin menarik. Gentlemen, this should be interesting. Sword up ahead. Deactivate that. Sir? Switch it back on. It's party time. Drop the two. Lit shield up ahead. That shit don't work twice, Playboy! Mark. I'm the explosive. Just in case. Di luar dugaan, Jensen ternyata kabur bersama Joe menuju ke jembatan. Hal ini sangat tidak diduga oleh Hennessy. Ia segera mengaktifkan detonator yang telah dipasang sebelumnya oleh Ulrich, namun ternyata sabotase tersebut diketuai oleh coach dan berhasil dinonaktifkan. Somebody's mad. Get the choppers in the air. Hennessy yang kesal mengirimkan helikopter untuk mengejar Joe dan Jensen. Setelah keluar dari jembatan, Joe dan Jensen berpisah. Hennessy memerintahkan helikopter untuk mengikuti Jensen. Di dalam mobil pun, Jensen dan Cass bertukar posisi, dan Jensen pun aman. Cass pun menyerahkan diri sambil menggunakan topeng dan pakaian milik Frank. Dia pun ditangkap karena dia dianggap adalah Frank. Joe dan Jensen pun kembali bertemu. Mereka berdua segera menaiki kereta untuk kabur dari tempat itu. Sementara di penjara, Hennessy sangat senang telah menangkap Frank. Ia mendapatkan hadiah atas kemenangannya. Namun, ini yang terjadi. I love this game. 6 bulan kemudian, Jensen dan Joe dihampiri sebuah mobil yang ternyata itu adalah Cass. Mereka semua berkumpul kembali, dan film pun berakhir. Something I thought about for a long time. Sekian dulu video dari Edge Movie. Sampai jumpa di next video, dan salam santuy.